backbone-nya masih nyewa Telkomsel. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kita hari ini mode saluran transmisi. Awalnya kita resistansi memang kita loncat aja kan. Terus kita banyak menghabiskan waktu untuk induktansi. Setelah itu kapasitasi sebentar saja karena sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda. Ya. Yang perlu diingat semua yang kita hitung itu selama ini itu selalu dalam satuan per meter atau per kilometer ya. Jadi itu adalah resistansi, induktasi atau kapasitansi per meter. Ini disebut parameter yang terdistribusi. Jadi kalau dibilang 1 ohmnya itu di mana? Pokoknya ohm itu disebar ke seluruh jaringan. Jadi kalau jaringannya 100 kilo, kita kalikan itu, misalnya hasilnya 50 ohm misalnya. Misalnya hasilnya 50 ohm itu dibagi rata dari awal sampai. Jadi ini berbeda dengan ohm yang kalian pelajari dalam mata kuliah rangkaian listrik, ya. Kalau ohm yang dalam mata kuliah rangkaian listrik itu dianggap udah menyatu di satu tempat, ya. Bahasa Inggrisnya itu lump, LUMPED, maksudnya itu dibundel, ya, dibundel di satu tempat. Kalau yang barusan kita hitung atau kita pelajari cara menghitungnya itu adalah distributed parameters. Ya, distributed parameters. Ya. Nah, dari distributed, kalau kalian belajar AST itu kan ya diminta R dan X-nya terutama ya. Itu kan sudah lump parameter, not distributed parameter. Jadi kita akan mempelajari cara bagaimana membuat representasi saluran distribusi dengan menggunakan lump parameter. Ya. Saya ulang lagi di sini, apapun yang kita hitung R, L atau C, semuanya itu dalam per kilometer atau per feet atau per apa. Jadi kayak apa ya? Kayak kepadatan, kayak intensitas gitu. Dan tergantung pada frekuensi. Ini semua dalam per kilometer, ini dan ini tergantung pada frekuensi. Jadi ilmu apapun yang kalian pakai waktu rangkaian listrik itu nggak bisa langsung diterapkan di sini. Tidak bisa langsung. Nah, ini matematika lagi. Ada dV, ada dz, ada arus. Ya, sebelah kiri ini kita anggap sisi pengirim, sending. Ya, sebelah kanan saya ini kita anggap sisi R, receiving end, sama sending end. Ya, kita anggap tegangan di sisi penerima itu V, sisi pengirim kita anggap agak berbeda, V ditambah dV, ya kan? Jatuh tegangannya kita sebut sebagai dV. Maka dV itu adalah arus dikali impedansi. Karena Z-nya itu per persatuan jarak, maka kita kalikan dengan jaraknya itu dx. Ya, supaya satuannya menjadi ohm.
Karena Z yang kita hitung selama ini kan Z sama dengan ohm per satuan jarak. Bisa kilometer, bisa apa. Nah, makanya harus kita kalikan dengan dx. Kalau kita tertarik pada arusnya, ini ada DI namanya. Ya. DI itu adalah arus yang mengalir di dalam kapasitor. Ya. Inilah DI. Arus yang mengalir dalam kapasitor. I adalah arus yang mengalir pada komponen seri dari impedansi ini. Ya kan? Maka arus yang dipangkal ini adalah I plus DI. D ini tentu saja adalah tegangan pada terminal ini, yaitu V tambah dV dikali Y. Y ini adalah admitansi dari kapasitor ini. Dikali, sekali lagi dikali dengan dx. Ya. Karena semua komponen yang telah kita hitung sebelumnya itu adalah persatuan panjang. Maka didapatlah DI sekian, yaitu ini diaproksimasinya menjadi V kali Y kali dx. Dengan anggapan dV ini apa? Biasanya kalau kita dalam kalkulus itu dV ini jarak yang sangat pendek. Relatif pendek itu. Kalau saluran kalian itu 100 km, 1 meter itu udah pendek. Ya. Kalau panjangnya cuma 1 meter, yang pendek itu mungkin 1 mili. Jadi relatif. Kalau kita anggap dV ini kecil, hampir sama dengan 0, maka ini dapat ini. Ya. Dari yang atas itu, saya ambil kuning lagi. Itu dapat persamaan ini. Dari baris kedua dapat persamaan ini. Jadi ada persamaan diferensial yang menghubungkan tegangan, turunan dari tegangan terhadap jarak dengan besarnya arus. Ada yang menghubungkan turunan arus terhadap jarak dengan tegangan. Ya. Ini artinya apa? Dalam saluran transmisi itu dalam saluran transmisi susah ya bukanya. Jangan dikunci ini saja. Saya tidak masuk, Pak. Ya, ini maksudnya adalah besarnya tegangan itu berubah terhadap jarak. Demikian juga besarnya arus itu juga berubah terhadap jarak. Itu satu hal. Di hal yang lain kita juga sudah tahu bahwa baik besar tegangan maupun arus itu juga berubah terhadap waktu. Ya. Dua persamaan diferensial ini menyatakan bagaimana perubahan arus dan tegangan terhadap jarak, dan itu saling berhubungan. Ya. Kecepatan perubahan tegangan itu adalah impedansi dikali arus, dan kecepatan perubahan tegangan adalah admitansi dikali tegangan. Ya, kalau kita lihat bahwa tegangan listrik ini hubungannya dengan medan listrik dan arus ini hubungannya dengan magnet, maka ini ada hubungannya dengan persamaan Maxwell. Ya, ada hubungannya dengan persamaan Maxwell. Ini kan perubahan arus terhadap ini ada yang lebih dekat ke persamaan hukum Gauss, ada yang lebih dekat ke hukum Ampere. Mana yang kira-kira dekat ke hukum Gauss? Hukum Gauss itu apa? Hukum Gauss itu tegangan itu proporsional dengan perubahan flux, ya. Ya, di sini yang hijau ini kan tegangan itu proporsional dengan perubahan arus.
Perubahan arus itu kan identik dengan perubahan flux magnet. Ya enggak? Jadi yang hijau ini lebih dekat ke Gauss, sementara yang kuning ini lebih dekat ke Ampere. Ya, hukum Ampere. Kalau kita ingat lagi persamaan Maxwell itu. Ujung-ujungnya apapun yang kita pelajari itu balik-balik lagi ke medan elektromagnetik. Ya. Nah, dari dua persamaan ini kita mencoba menulisnya sebagai satu persamaan, ya. Masing-masing ini kan menggunakan turunan pertama terhadap X. Yang pertama ini adalah turunan pertama tegangan terhadap X. Yang ini turunan pertama arus terhadap X. Tapi ini semuanya bisa diotak-atik lagi seperti ini. Kalau kita turunkan yang ini sekali lagi terhadap X, itu kan jadinya ini, ya. Z jadi turunan arus terhadap X. Z dikali turunan arus terhadap X. Karena kita beranggapan impedansi itu tidak berubah terhadap X. Bukan tidak berubah terhadap X. Impedansi per meter itu tidak berubah terhadap X, ya kan? Z ini kan impedansi per meter. Jadi dia tidak berubah, nilainya konstan. Tergantung material konduktor dan konfigurasi geometrisnya, kan? Seperti yang telah kita pelajari selama ini. Maka turunan tegangan terhadap X yang kedua itu sama dengan impedansi dikali turunan arus terhadap X. Turunan arus terhadap X kan ini, ya kan? Kita masukkan aja ZV dikali V jadinya, ya enggak? Maka kita dapat yang di bawah ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang menghubungkan tegangan dengan impedansi seri dengan admitansi shunt dan tegangan, ya. Ini valid kalau memang dx-nya itu biasanya kecil, ya. Ya. Kalau kita bicara diferensial, pasti kita berbicara di satu titik, ya. Kalau kita bicara integral, pasti kita bicara range atau volume, gitu kan. Kalau kita bicara diferensial ini pasti satu titik. Seperti Z itu kan satu titik aja. Ohm per meternya berapa? Nah, dengan ini kita dapat persamaan orde kedua yang menjelaskan perilaku tegangan pada saluran transmisi. Ya. Ya, bahwa apa? Turunan kedua tegangan terhadap jarak itu adalah seperti ini. Sama dengan proporsional dengan besar tegangan itu. Nah, ini sudah mulai bagian-bagian yang membosankan, ya. Balik lagi kita sih kok. Mohon maaf. Kita orang elektron. Jadi ada yang dinamakan konstanta propagasi. Ya, nanti kita akan memahami apa maksudnya ini dengan lebih baik perlahan-lahan. Namanya gamma. Gamma ini ternyata adalah akar kuadrat dari Y tadi dengan Z. Ini adalah bilangan kompleks. Kenapa bilangan kompleks? Karena Z adalah bilangan kompleks, Y adalah bilangan kompleks. Akar bilangan kompleks adalah bilangan kompleks juga. Ya. Alfa ini kemudian dinamakan konstanta atenuasi. Konstanta atenuasi ini maksudnya adalah ia akan mengurangi besar dari sinyal itu. Ya. Kalau konstanta fase berarti dia akan mengubah atau mengurangi atau menambah fase dari sinyal. Ya. Ingat bahwa kita selalu sebenarnya berbicara tentang sinyal yang sinusoidal. Ya. Medan elektromagnetik yang kita bahas ini sifatnya sinusoidal.
Jadi kalau sinyal yang sinusoidal ini dia punya amplitude, itu akan diubah oleh alfa ini, dan dia juga punya fase yang akan diubah oleh beta. Kemudian katanya kita menggunakan transformasi Laplace. Itu persamaan yang punya karakteristik seperti ini. S kuadrat kurang gamma kuadrat sama dengan 0. Jadi solusinya ada dua, S sama dengan positif gamma atau S sama dengan negatif gamma, ya. Baik S atau gamma itu nilainya, asumsikan aja nilainya kompleks. Ya, asumsikan aja nilainya kompleks. Sekarang kita anggap tegangan itu secara matematis dinyatakan sebagai ini, K dikali K1 dikali E eksponen dari gamma X sama eksponen kali min gamma X, K2 tapi. Ini kalau kalian nggak ngerti nggak apa-apa bro, ya nggak apa-apa, jangan khawatir. Pada intinya dia mencoba menunjukkan bahwa tegangan sebagai fungsi dari X itu bisa dinyatakan sebagai jumlah dari kosinus hiperbolik dengan sinus hiperbolik. Ya, kalau kalian lupa apa itu kosinus hiperbolik, apa sinus hiperbolik, nanti di rumah kalian baca lagi ya. Jadi jangan terlalu khawatir dulu. Nah, dijelaskan nih. Kosinus hiperbolik itu bentuknya seperti ini. Oh, ternyata nilai terkecilnya mulai 1. Hiperbola yang seperti itu, kosinus yang seperti itu. Ini kosinus hiperbolik. Terus ada sinus hiperbolik, nilainya seperti ini. Ya. Malah ini lebih mirip dengan tangan ya, tangan yang biasa. Tapi kalau kita lihat turunannya masih mirip. Kalau turunan kosinus biasa adalah sinus. Kalau turunan sinus biasa adalah kosinus. Jadi ini standar aja. Ya. Ada gamma ini karena memang itu kan kosinus X. Nah ini ada faktor gammanya. Ya. Ini kalian santai aja yang lihat seperti ini, jangan khawatir. Untuk X sama dengan alfa tambah J beta, X-nya bilangan kompleks ini ya, alfa tambah J beta, maka jawabannya ini hiperbola. Ini enggak, ini hiperbolik, tapi yang ini enggak. Sama ini juga, ini yang hiperbolik, yang ini enggak. Ini hiperbolik, yang ini enggak. Ya. Kalau kosinus tuh cos sin sin, kalau sinus tuh sin cos sin. Ini persis, bukan persis sama, mirip dengan aturan kosinus A plus B dan sinus A plus B. Cuman perbedaan itu ada di H ini. Ya. Kalau kalian ingat rumus itu, kalian bisa mengingat bahwa kalau ada H di sini salah satunya harus hiperbolik. Ya. Saya rasa ini enggak terlalu susah mengingatnya kalau kita sudah hafal yang sin A plus B dan cos A plus B. Habis? Benar aja. Oke, saya buka yang nomor 8 dulu. Saat ini bukan saya yang bikin. Ya. Slide ini bukan saya yang bikin, dibikin oleh profesor di Amerika yang namanya Tom Overby. Tuh.
Kok Pak Novel kok nggak bikin sendiri? Belum bisa aja, ya, belum bisa aja. Nanti kalau udah bisa saya bikin sendiri. Nah, terakhir sampai di sini dan di sini dan di sini dan di sini. Nah, kata dia merujuk lagi ke persamaan yang ini tadi. Kalau kita sudah bisa menemukan K1 dan K2, kita bisa menghitung tegangan sebagai fungsi dari jarak kan? Itu. Tuh. Kadang-kadang kita tegangan sumber itu kan tahu. Misalnya di gardu hidup kan kita sudah mengukur tegangan ya. Jadi kita udah tahu. Terus kalau kita sekali lagi kita hitung di ujung sebelah sana, kita hitung juga tegangannya. Tegangan ini maksudnya tegangan kompleksnya ya. Jadi kalau kita menghitung tegangan kompleks di Sukamerindu di satu ujung dan satu lagi di Pekalongan, di ujung satunya lagi, kita udah punya tegangan di dua ujung. Dengan ini kita akan bisa menghitung K1 dan K2. Kalau kita sudah menghitung K1 dan K2 dengan baik, nanti tegangan lain lagi di titik-titik itu bisa kita hitung. Jadi jarak berapapun di antara konduktor antara Pekalongan dan Sukamerindu itu bisa kita hitung kalau kita sudah bisa menghitung K1 dan K2 dengan benar. Gunanya itu. Ya. Pertanyaan saya, K1 K2 ini berubah-ubah atau konstan seperti impedansi tadi? Maunya kita seperti itu. Kita pengen K1 dan K2 itu memang karakteristik jaringannya. Maksud saya tidak berubah-ubah. Kalau berapapun arus dan tegangannya sifatnya seperti itu. Mirip seperti impedansi kan? Karena kita sukanya seperti itu. Yang kita cari ini seperti itu. Nah, ini penting ya. Vx sama dengan K1 kosinus hiperbolik gamma X, K2 kali sinus hiperbolik gamma X. Yang paling penting adalah X sama dengan 0 itu justru berada di sisi R, bukan dari sisi S. Maksudnya adalah sisi ujung penerima. Posisi X sama dengan 0-nya. Oke. Bukan di posisi di ujung pengirim. Kalau kita berpikir misalnya pengirimnya itu Pekalongan dan penerimanya itu Sukamerindu ya. Karena yang dekat dengan generator adalah Pekalongan kan. Jadi otomatis kita berpikir bahwa energi itu dikirim dari Pekalongan ke Sukamerindu. Jadi Sukamerindu itu kita anggap CR, receiving end, sisi penerima, dan Pekalongan kita anggap sisi S, sending end, ujung pengirim. Nah, X ini dimulainya diukur di sisi Sukamerindu sebagai ujung penerima. Kalau bisa kita ukur tegangan kompleks di Sukamerindu, maunya kita bisa menghitung K1 dan K2. Ya, kosinus 0 ternyata 1, sin hiperbolik 0 ternyata 0. Maka K1 sama dengan tegangan di sisi penerima. Kemudian kita turunkan tegangan ini terhadap jarak. Dengan juga mengingat bahwa sin H ini adalah 0, berarti elemen ini akan hilang, tidak? Ya kan?
Sisanya K2 gamma dikali 1 kan. Ini nilainya 1 toh. Makanya ujung-ujungnya nanti dapat K2 adalah ZIR dibagi gamma. Gamma itu sendiri adalah akar dari YZ, maka didapat K2 itu nilainya adalah arus di sisi ujung, di ujung penerima dikali akar dari perbandingan dari impedansi series Z sama admitansi shunt. Sehingga ujungnya persamaan yang ini tadi ya, itu kita ganti dengan bapak yang satu ini, VR kosinus DR kali Z sinus ya. Sekarang kita analisa secara dimensional ya. Vx ini tegangannya ada, ini dimensinya tegangan ya. VR ini dimensinya tegangan. Kosinus ini kan nggak pakai dimensi, ya, berarti aman. Ini arus kali impedansi adalah, jawabannya adalah dimensinya adalah tegangan ya kan. Dan sinus tidak berdimensi. Jadi tegangan tambah tegangan totalnya adalah tegangan. Dimensi kiri tegangan, dimensi kanan tegangan. Jadi persamaan ini make sense. Nah, kapital ZC ini itu adalah singkatan dari akar dari Z per Y. Yang kita kasih nama khusus namanya karakteristik impedans. Pertanyaan saya, apa satuannya? Z itu ohm per meter satuannya kan, yaitu 1 per kebalikannya kan. Jadi kalau Z per Y ini satuannya adalah ohm kuadrat per meter kuadrat kan, diakarkan jadi hasilnya adalah ohm per meter. Jadi satuan ZC ini adalah ohm per meter. Nah, kalau kita cukup tekun, ini PR bagi kalian. Kalian akan juga mendapatkan ini untuk arus. Ya. Mendapatkan ini untuk tugas saja. Oke. Caranya dari slide sebelumnya, asumsinya sama. Nanti kalian akan sampai pada kesimpulan bahwa IX adalah seperti ini. Jadi, apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah tegangan kompleks di sisi penerima dan arus kompleks di sisi mana? Sisi penerima. Ya kan? Sisi R semua ini. Ya. Luar biasa kan? Satu pengukuran kita dapat K1 K2, dan oleh karena itu kita bisa menghitung arus dan tegangan di titik lain di sepanjang saluran transmisi tersebut kan? Bisa nggak kalian mendapatkan itu dengan modal multimeter yang kalian punya itu? Bisa nggak? Ya, karena tegangan kompleks kita cuma bisa dapat RMS value dari tegangan dan arusnya kan. Kita tidak bisa menghitung fasenya. Nah, itu jadi itu tidak cukup dengan alat ukur itu. Selanjutnya ada namanya efisiensi. Efisiensi itu dari dulu itu adalah perbandingan dari output dan input. Ya. Dalam hal ini efisiensi pengiriman daya aktif. Berapa kilowatt yang sampai,
dengan berapa kilowatt yang masuk. Itulah adalah efisiensinya. Kenapa begitu? Karena ada daya watt yang hilang di saluran itu karena saluran punya sifatnya resistansinya. Resistansi ini kan dengan I kuadrat kali R itu berarti ada energi listrik yang berubah menjadi panas. Makanya ada losses. Contoh, misalnya asumsikan kita mempunyai saluran transmisi 765 kV dengan tegangan di sisi penerima with a receiving end voltage of 765 kV. Jadi dianggapnya aja kayaknya receiving end-nya itu dianggapnya aja fasenya 0. Tidak disebutnya fasenya di sini. Terus receiving end power sekian. 2 besarnya ini dia. 2 giga ditambah 1 giga ujungnya. Ya kan? Besar sekali ini dayanya. Terus ada impedansi seri saluran dalam ohm per mile. Terus ada admitasi shunt kapasitasinya dalam ohm per mile. Ini sudutnya 90 apa benar? Apa enggak min 90? Kapasitor sudutnya ini J positif. Ini kan kapasitor nih, kapasitif ini, pure kapasitif karena ada J-nya aja, R elemen enggak ada. Kalau misalnya itu pure induktif, sudutnya 0 atau min 90. Admitasi ya. Kalau kita biasa bicara reaktansi murni, maka itu sudutnya berapa? Yang induktif. Itu J omega L. J omega L itu sudutnya enggak, J omega L itu sudutnya J itu gambar mana? Kalau X di RX. Kalau R itu sudutnya R itu sudutnya 0. Kalau X sudutnya 90 kalau dia induktif. Kalau dia kapasitif maka sudutnya adalah min 90. Itu kalau kita bicara reaktansi. Kalau kita bicara admitasi itu kan seper reaktansi, makanya positif di sini sudut. Ya, connect ya? Ya, itu. Jadi dari angka-angka ini kita mencoba bisa menghubungkannya dengan kenyataan kapasitor. Jadi kalau nanti ini kan kapasitor, berapa fasenya positif, padahal ini admitasi. Ya. Jadi pikiran kita tuh mencoba menghubungkan matematik ini dengan fisik. Ini kalau jelas yang dimodelkan itu adalah kapasitor, maka dalam bentuk admitasi fasanya mesti 90 derajat. Tapi kalau dia induktor dalam bentuk admitasi maka fasanya minus 90. Maka dengan ini gamma bisa dihitung, karakteristik impedans juga bisa dihitung. Alfanya ya, kalau gamma itu adalah 2. Ini apa? Betanya. Semua ini dalam per mile. Maksudnya kalau dia tuh ada jarak per mile, nanti besarnya fasanya itu kayaknya bisa berkurang atau bertambah sebesar ini. Apa iya seperti itu? Ya, nanti kita lihat.
Vivo Y21, ini apa maksudnya? Add a device. Siapa punya Vivo Y21? Jadi kalau gamma sudah bisa dihitung, karakteristik impedans bisa dihitung, kita melakukan analisa per fasa. Saluran kita kan 3 fasa. 765 itu kan saluran line to line voltage. Sekarang kita hitung dulu line to neutral voltage-nya. Ini bagi akar 3 saja. Nah, yang penting ini kita anggap bahwa acuannya itu di sisi penerima itu sudut tegangannya adalah 0. Ya kan? Ya udah, harusnya bisa dihitung katanya. Harus itu adalah apa itu? Konjugat dari mana datang konjugat itu? Karena S itu adalah tegangan dikali konjugat A arus. Makanya ada konjugat di sini. Ya. Nanti kalian kalau udah tahun depan nanti kalian lupa kenapa ada konjugat. Ya kan, kenapa S itu daya kompleks itu kita definisikan sebagai tegangan dikali arus konjugat dari arus. Nah, kalau kita menghitung IR ini berarti harus ada konjugatnya. Yang atas ini kan daya, ya kan? Yang ini adalah tegangan. Maka didapat bahwa arusnya itu sekitar 1600 ampere dan sudutnya fasenya adalah minus 26,6 derajat. Udah. Karena VR kita sudah tahu, fasenya kita anggap 0, ZC tadi sudah kita hitung kan, IR barusan kita hitung, maka kita mendapat sebuah ekspresi ungkapan besarnya tegangan sebagai fungsi dari jarak. Nah, dengan persamaan ini kita bisa menghitung tegangan dari Sukamerindu sampai K. Apa iya bisa gitu? Kok lama kali gitu? Ya. Pola fungsinya orang S1 teknik elektro sama yang bukan. Kalau orang sampai S1 dia tahu caranya. Masalahnya apakah kita melakukan pengukuran dengan tepat dan perhitungan dengan tepat. Ini contoh hasil perhitungannya. Anggap aja ini di sisi penerima 765, terus dia naik. Ini sebagai fungsi dari jarak, dia turun. Bukan sebagai fungsi dari waktu. Ya, sebagai fungsi dari waktu dia berubah-ubah juga. Jadi maksudnya ini adalah mentang-mentang di ujung Sukamerindu itu 765 kV. Itu tidak berarti bahwa sepanjang saluran itu tegangannya adalah 765. Jadi ada juga tegangan yang lebih besar dari 765 dan ada juga yang lebih kecil dari 765. Ya. Kalau kita hitung di sini kan puncaknya itu berapa ini? Mungkin 20 atau 25 atau 30 kan? Bukan? Anggap aja 25. Dari 765 ke 925 itu berapa kilovolt?
925 160 ya, 160 kV, kilo kV bukan kV ya, kilovolt besar itu ya, 160 kilovolt selisih gitu. Makanya kalau kita merancang saluran isolasi untuk saluran tegangan, atau ketika kita mempelajari corona di saluran tegangan, hal-hal seperti ini perlu juga kita pertimbangkan ya. Saat kita merancang saluran, hal-hal seperti ini kita perhitungkan, karena mungkin 765 kV itu kerja itu ya. Jadi kalau isolasi kita rancang di 765 kV, sementara ternyata ada satu titik di mana tegangannya 915, kemungkinan kita akan terjadi gangguan di titik itu kalau isolasinya tidak sesuai. Tadi itu ada disebut lossy saluran transmisi yang ada rugi-ruginya. Maksudnya ada rugi-ruginya itu berarti ada resistansinya. Nah, sekarang kita akan membahas saluran transmisi yang lossless, tidak ada rugi ya. Itu berarti elemen resistansinya dilupakan. Makanya karakteristik impedansinya itu kalau kalian lihat di sini tidak ada resistansi ya. Resistansinya dianggap hilang. Lossless ini berarti juga efisiensinya berarti 100%. Kalau di sisi Pekalongan dikirim 1 megawatt, sampai di Sukamerindu dia tetap 1 megawatt. Kalau yang tadi itu berkurang. Berapa persen itu belum kita hitung. Ini dia bilang kalau di ujungnya itu dikasih impedansi. Impedansinya katanya persis sama pula dengan karakteristik impedansi VR bagi R-nya itu, ya kan? Di ujungnya itu kita kasih impedansi sedemikian rupa sehingga rasio tegangan si ujung penerima dan arusnya itu adalah persis sama dengan ZC, ya, persis sama dengan karakteristik impedansi. Maksudnya itu ini yang disebut matching. Impedansi saluran itu matching sama impedansi beban, ya. Oh iya, ini penting juga dia bilang. Ini jadi bilangan real ya. Yang series impedan ini induktif, bilangan imajiner, C-nya itu ya ujung-ujung itu L per C, jadi bilangan real. Ya. Jadi kalau saluran itu lossless, karakteristik impedansnya adalah bilangan real. Terus kalau di ujungnya itu kita pasang beban yang persis sama dengan impedansi ini, maka apa yang kita peroleh? Apa ini maknanya? VR sama dengan, oke, kita lihat persamaan awalnya ya, biar connect. Persamaan awalnya kan ini, ya.
VR kosinus, IR ZC sinus. Ya, oke. Di sini ini persis sama dengan VR, ya. Kalau impedansi beban itu persis sama dengan karakteristik impedans, ya kan? Gara-gara ini persamaan yang tadi jadi VR cos sama VR sin. Harusnya jadi IR cos jadi IR sin. Akibatnya, ya kan? Persamaan arus tadi ini persamaan arus, ya kan? Karena bebannya itu diatur sedemikian rupa, maka dia jadi seperti ini. Ini persamaan arus. Kemudian V kuadrat kali Z ini kira-kira satuannya apa? Daya atau apa? Volt kuadrat per ohm. Ini daya impedasi bukan, arus bukan. Arus itu misalnya tegangan bagi impedasi, ya kan? Daya adalah V di adalah V jam. Nah, ini biasanya adalah besar V kuadrat dibagi ambilnya dari Z, ya. Kira. Jadi kita bisa asumsikan bahwa V kuadrat besar V kuadrat dibagi ZC ini adalah dimensinya adalah daya. Nah, ini dinamakan Surge Impedance Law, SIL. Ini apa maksudnya? Vx besar Vx sama dengan besar VL. Apakah ini bermaksud bahwa besar tegangan itu berapapun nilai X-nya sama dengan besar tegangan di ujung R? Besarnya fasenya bisa berubah-ubah. Terus arusnya Vx itu kan adalah bilangan kompleks, ya kan? Nah, dari sini ke sini coba kalian pikirkan, kenapa coba? Ya. Katanya logika berpikirnya, maka besarnya itu adalah konstan. Dari sini bisa nggak sekalian lihat? Jadi ada dari matematika kita mencoba melihat fenomena yang ada di saluran transmisi SIMPA.
Masuk dulu ya. Kosinus A gamma X ya, ditambah sen A gitu ya. Ya tahu. Hapus dulu yang merahnya ya. Besarnya apa? Maksudnya itu ya. Misalnya besar. Jadi perubahan ini terhadap ini itu ujung-ujungnya adalah sedemikian rupa besar itu tetap kita. Saya nggak kalian tujuan. Ini nggak ada bilangan kompleksnya ya, nggak ada j. Besar itu kan berarti b kuadrat kosinus A gamma X kuadrat. Apa benar seperti ini? Masih tambah b kuadrat sin dikuadratkan. Benar nggak? Kalau usah kita habiskan waktu itu untuk itu dulu. Yang penting adalah ujung-ujungnya adalah besarnya konstan dan arusnya konstan. Kalau dia loss. Terus ini kalau P ini kayaknya adalah daya yang disalurkan oleh saluran transmisi. Dia lossless, jadi tetap aja dikirim seperti itu. Tapi untuk mengirim itu, untuk melakukan itu, maka saluran itu membutuhkan daya reaktif. Tetapi kalau yang dikirim itu lebih kecil dari seal, maka saluran akan menghasilkan daya reaktif. Ya. Itulah perilakunya. Yang anehnya perilakunya itu besar tegangannya konstan. Yang anehnya itu. Beda dengan ini tadi. Kalau ini kan besarnya itu kan berubah. Kemudian ada kebiasaan untuk memodelkan saluran transmisi ini dengan matriks. Jadi dianggap sebuah kotak yang inputnya tegangan dan arus dan keluarnya tegangan dan arus. Ya. Jadi di sisi Pekalongan ada ini, di sisi Sukamerindu ada ini. Ya. Nah, bentuk modelnya seperti VS dan IS sama dengan ada matriks ABCD kali PR dan IF. Ini ada manfaatnya nanti. Nah, kalau kita ambil persamaan tadi, ini persamaan tadi. Cuman kita pilih memang X-nya itu panjang saluran sepenuhnya, sehingga itu sama dengan titik kirim kan. Kalau ini
titik kirim. L ini adalah panjang saluran, ya. Ini adalah persamaan yang tadi lah ini, ya. Persamaan yang ini, persamaan yang ini, persis persamaan ini, tapi di mana X sama dengan panjang saluran. Jadi tegangan pada ujung pengirim. Maksudnya di pekalongannya. Kan titik awalnya kan di Sukamerindu. Titik ujungnya X-nya itu adalah pas di ujung saluran, yaitu pas di Pekalongan. Maka bentuknya seperti ini. Nah, makanya X-nya sama dengan L. Didapatlah ABCD itu ini. Sinus, ZC, dan sebagainya. Ini adalah, ya kan? Ini adalah, benar nggak? VR ini IS itu adalah C kali VR dulu. C ini yang berkali dengan VR, maka ini pasangannya ini. Karena kan VR bagi atas. Tapi kolom ini adalah kolom VR. Kolom ini adalah kolom VR. Kalau ini adalah kolom arus. Ya kan? Makanya untuk mencari di sisi arus sama dengan apa, ini kan sesuatu dikali tegangan, ini adalah sesuatu yang dikalikan dengan arus. Ya, begitu cara membuat matriks ABCD-nya. Ini kan yang di atas V, berarti kolom yang pertama ini berhubungan dengan tegangan. Ini biru ini. Hubungannya adalah ini. Kakak tingkat kalian sering bingung dengan yang ini. Tapi kalau udah tahu nggak bingung lagi. Ya, saya ulangi. Mohon maaf ya kalau udah tahu ya. Kolom ini kan kolom arus, ya kan? Maka kita mencari yang berhubungan dengan arus, yaitu ini IR kan, dan ini baris pertama kan yang berhubungan dengan tegangan, makanya ini adalah ZC IR sin. Kalau yang ini kosinus. Tuh. Nah, kalau yang berhubungan dengan tegangan ini, ya, baris pertama hubungannya adalah dengan kolom pertama. Tegangan mana ini, makanya ini jadinya kosinus tegangan yang mana ini tegangan, maka ini posisinya di sini. Dapatlah ABCD itu. Kalau nanti kalian praktikum transmisi daya listrik, nanti isinya itu inilah, sampai tahun ini isinya ini. Ya, ada yang ke praktikum belum ya? Itu insya Allah tahun depan untuk kalian. Kok jadi tahun depan ya? Memang selama ini praktikum itu dilakukan setelah kuliahnya, dengan asumsi bahwa kita pahami teorinya sedikit, baru kita. Ini kita lihat ada Z aksen sama Y aksen.
kita akan mencari nilai ABCD yang sesuai. Kalau misalnya bentuknya adalah pi. Jadi nanti kalian periksa aja sendiri ya. Sama seperti ini akan muncul di pedoman praktikum TDR. Kalian harus bisa ya. Kemarin ada asisten yang masih ragu, Pak, jadi itu benar apa enggak? Saya coba turunkan ya, dapat gitu. Sama yang ada di buku pedoman praktikum. Yang seperti ini karena ini cuma aljabar saja dengan pengetahuan rangkaian listrik, biasanya saya anggap kalian bisa. Jadi A-nya yang mana? Ini. B-nya yang mana? Ini. C dan D. Kalau kita seperti ini. Lain ya. Dapatlah A sekian, B sama sekian, dan seterusnya. Terus ada simplifikasi kalau panjang salurannya pendek. Seperti ini, Z aksen kan seperti ini. Jadi ada rasio antara sinus dan gamma L. Di Y-nya pun ada rasio antara tangent hiperbolik dengan gamma L per 2. Ini berlaku umum berapapun panjangnya saluran. Jadi kalau salurannya pendek, oh ini ada yang 50 mil, ada yang 100 mil, ada yang 200 mil. Ini kalau dia pendek, dianggap 1 rasio tadi. Ya, ini 0,98 dianggap 1. Terus ini 1,001 dianggap 1. Sudutnya pun dianggap 0, ya kan? Jadi disederhanakan menjadi sama dengan Z dan Y. Medium length-nya kayaknya masih sama. Entar dulu kok, Y-nya dianggap 0 ya. Entar dulu. Oke, entar dulu. Nilainya Oke. Jadi kalau salurannya pendek seperti di sistem distribusi misalnya kan pendek-pendek, kesan kapasitasnya itu dianggap 0 saja. Tapi kalau dia udah agak panjang, ini yang digunakan sudah benar panjang, itu lebih panjang dari 200 mil ini. Nah, inilah karakteristik insinyur teknik elektro. Ya, dia selalu mencari penyederhanaan. Kenapa dulu kalkulator itu kan zaman dulu generasi pertama insinyur teknik elektro itu nggak ada kalkulator itu. Jadi semua itu harus dihitung manual pakai tabel.
yang bikin tabel itu orang yang punya mesin kalkulator yang besar kan. Insinyur lapangan itu mereka nggak punya kalkulator, jadi mereka mengandalkan yang seperti ini kan. Kalau kalian nanti, karena kalian udah punya laptop, mungkin seperti ini bisa kalian hitung saja kan, sinus hiperbolik, sinus ataupun tidak, itu nggak terlalu masalah bagi kalian karena kalian punya komputer. Dan ini sudah ada model kalau dia panjang, pendek, atau sedang. Kadang-kadang katanya kita itu pengen tahu berapa daya maksimum yang bisa dikirimkan oleh sebuah saluran transmisi. Bisa nggak kita hitung? S12 itu maksudnya adalah daya yang kita masukkan dari sisi 1 ke 2. Itu adalah tegangan 1 dengan arus 1 konjugat. Dapatlah itu. Ekspresinya seperti itu. Ya. Kalau tegangan itu besarnya dikali sudut dan sudutnya besarnya V1, sudutnya θ1, V2 itu besarnya V2, sudutnya θ2, dan impedansi itu besarnya Z dan sudutnya θZ, maka jawabannya adalah besar V1 kuadrat dibagi besar Z dibagi sudut Z. Sudutnya adalah sudut Z, terus dikurangi ini salah, ini mestinya negatif θZ nih ya. Negatif enggak? Positif. Ini mestinya positif atau negatif? Kan dibagi, kalau dibagi Z dia negatif ya. Tapi ini dibagi Z konjugat, makanya ini positif ya. Ini memang harus positif, sudutnya ini juga memang harus ini kenapa θ satunya hilang? Kan dikali. Ini adalah V1 kali konjugat V1. Maka sudutnya jadi θ1 dikurang θ1 jadinya 0. Maka jadi 0 ditambah Z2. Nah, ini sudutnya. Ini sudut θ1 dikurang sudut θ2, makanya θ12. Ini benar ya. Verifikasi. Sudutnya udah benar, besarnya udah benar. Inilah daya yang disuntikkan di sisi pekalongan. Daya yang disuntikkan di sisi pekalongan. Kemudian kalau kita anggap salurannya itu lossless dan impedansinya JX, dan kita juga cuma tertarik dengan daya real, ini tidak relevan kan? Karena ini pure aktif kan, sudutnya 90. Jadi yang relevan adalah yang ini. Karena min kosinus 90 θ12 itu sama dengan sin θ2, kita dapat ujung-ujungnya adalah ini. Di daya yang ditransfer itu adalah besar V1 besar V2 dikali admitansi saluran dikali sinus sudut tegangan bukan sinus beda fase antara tegangan di titik 1 dan tegangan di titik, karena nilai maksimum sinus adalah 1, maka maksimum kemampuan hantar
sebuah saluran itu tergantung dengan reaktasi saluran dan tegangan di kedua ujung saluran. Oke. Kan saya pernah bertanya di awal-awal itu, kalau tegangan 150 kV berapa sih itu kapasitasnya gitu kan? Pernah kan saya tanya kan? Nanti kan saluran 150 kV itu ya tergantung berapa besar kita pengen menaikkan tegangan di sisi pengirim dan berapa besar kita pengen menurunkannya kan. Sebenarnya kita sudah tahu tadi bahwa kalau dia benar-benar lossless, maka besar tegangan di sisi pengirim dan sisi penerima kan sama kan. Jadi kan kalau dia 150 kV berarti 150 kV kuadrat dibagi reaktasi saluran. Itu tergantung. Jadi ketika kita memilih konduktor, ya tergantung. Kalau kita mau mengirim sekian megawatt, kita harus memilih konduktor dengan reaktasi yang sesuai. Karena nilai X ini tergantung juga dengan susunan salurannya, maka itu akan mungkin terlibat juga. Setelah kita hitung induktansi saluran, nanti X-nya bisa kita hitung, terus kita langsung secara kasarnya seperti ini, oh ini cocok lah untuk 100 megawatt atau tidak. Itu desainer saluran transmisi akan berpikiran seperti itu. Tapi yang itu tadi biasanya dengan asumsi bahwa resistansinya kan nggak ada. Kenyataannya resistansi kan ada ya. Maka karena ada resistansi berarti akan timbul panas. Kalau ada timbul panas biasanya akhirnya akan merusak isolasi. Kalau isolasinya rusak, tembus tegangan mudah terjadi. Maka yang sering terjadi adalah sebelum nilai tadi tercapai, itu udah terlalu panas sehingga kita putuskan jangan sampai rusak isolasi. Isolasi kan mahal harganya. Terus kalau kita pengen mengganti isolasi kan banyak kan pekerjaan tuh, manjat tower setinggi itu kan. Jadi yang sering terjadi adalah kita membatasi sesuai dengan limit suhu, limit termal, limit panas. Memang konduktor itu dia tahan panas, tapi isolatornya kan enggak, kan? Jadi kita memang dibatasi oleh karakteristik isolator. Itulah kenapa salah satu mata kuliah itu namanya BBL. Kita ada mata kuliah BBL enggak? Bahan-bahan listrik. Ada enggak? Material listrik. Material listrik. Kalau saya di Unsri dulu namanya BBL. Bahan-bahan listrik. Maksudnya listrik itu material itu memang ada sifatnya lebih konduktor, ada sifatnya isolator. Kita tidak ingin karena arus yang besar di konduktor itu kan hasilnya panas tuh. Panas itu kena isolator. Memang konduktornya awet, tapi isolatornya enggak, sama juga bohong kan? Jadi seringkali justru thermal limit yang membatasi. Selain itu ada juga beda fasenya tadi kan, ada delta 1-2-nya itu kan. Nah itu. Ini juga ada batasnya, itu biasanya baru kalian pelajari yang seperti ini kalau misalnya di mata kuliah AST. Terus ada juga stability. Ya. Kita nggak usah bahas sekarang lah. Nanti kalau ada rezeki nanti sama Pak Nanda dibahas. Nah habis tuh, ini udah pindah trafo kawan satu ini. Profesor B-nya udah pindah ke trafo. Nah, perkuliahan kita kan TDL. Untuk sementara kita berhenti di sini. Dulu di awal semester pernah saya katakan bahwa kalau sempat saya pengen membahas corona juga segala macam ya. Tapi corona itu sebenarnya juga dibahas dalam mata kuliah khusus yang namanya fenomena tegangan tinggi. Ada ya mata kuliah itu ya.
Tegangan tinggi ada ya, dibahas juga lah itu ya, kurasa ya. Idenya itu dibahas. Jadi memang di saluran tegangan tinggi, terutama yang sudah di 500 kV itu, di permukaan konduktor itu bisa jadi terjadi ionisasi. Dari ionisasi itu nanti bisa menghasilkan cahaya tampak. Cahaya tampak itu biasanya sering dikenal sebagai korona. Tetapi sebenarnya gelombang elektromagnetik yang disampaikan itu bukan hanya spektrum cahaya tampak, tapi juga ada spektrum yang lebih tinggi, gelombang radio atau segala macam. Itu juga bisa. Ada juga dia menghasilkan itu udara di sekitarnya itu bergetar-getar juga sehingga terdengar suara itu bisa juga. Cuman memang karena di Bengkulu ini cuma ada 150 kV, agak jarang kita menemukan itu. Cuman saya dulu pernah di trafo distribusi dekat BIM itu, pernah saya mendengar suara berisik. Itu di trafo itu bisa terjadi juga noise. Entah sekarang apa yang sudah berubah itu lama sekali itu. Dekat parkir itu. Kan kita masuk parkir, ya kan ada trafo kan di ujung itu kan. Pernah dengar lah? Ada pernah dengar kan? Itu noise juga. Itu noise yang ditimbulkan oleh ya medan magnetik itu sebenarnya sangat aktif ya, yaitu 50 Hz frekuensi. Tapi mungkin terjadi sebenarnya ada juga frekuensi lain yang sesuai dengan frekuensi alami benda di situ ya. Akhirnya akan bisa bergetar. Itu resonansi seperti ini. Resonansi. Kalau yang kita bisa dengar dengan suara itu kan sebagai suara, itu artinya itu adalah gelombang yang sifatnya bukan gelombang elektromagnetik tapi gelombang mekanik. Begitu. Ya, kayaknya udah 9.40 ya. Tadi saya recordnya tuh ada dua cara, record ini sama record yang manual pakai OBS. Saya belum pernah berhasil yang satu ini. Gimana ngambilnya? Apa bisa diupload atau enggak? Kalau yang ini kan bisa saya stop.